Dia merasa sholat hanya untuk orang tua. Bahkan ketika azan berkumandang dia justru tertawa di depan warung kopi. Tapi siapa sangka, malam itu dia melihat sesuatu yang membawa ke akhir hidup yang tak pernah dia bayangkan. Dihormati, tapi tak pernah sujud. Amir adalah anak muda yang disegani di kampung. Usianya baru 27 tahun, tapi bengkel motornya sudah punya pelanggan dari berbagai desa. Hidupnya mapan, punya mobil, punya rumah permanen, dan dikenal ramah selama tidak diajak bicara soal sholat. Saat azan berkumandang dari masjid, Amir justru semakin keras menyetel musik di bengkelnya. Saat orang lain menuju masjid, dia sibuk ngopi sambil main game di HP. Sholat itu buat yang tua. Hidup saya juga lancar meski nggak sholat, katanya suatu hari kepada Pak Ustadz Rahmat. Pak Ustadz hanya tersenyum getir. Warga lain pun pelan-pelan menjauh. Mereka merasa Amir makin berani menyepelekan perintah agama. Tapi Amir tidak peduli. Baginya, harta, popularitas, dan kekuatan fisik adalah tolak ukur kesuksesan. Bukan sujud, bukan doa, bukan azan. Saat orang sujud, Amir bukan cuma meninggalkan sholat. Dia menghina orang yang mengerjakannya. Orang-orang ke masjid tiap hari, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Miskin, lusuh, minta bantuan ke desa terus. Sholat gak bikin kaya bro, katanya suatu malam saat nongkrong dengan teman-temannya. Temannya yang paling alim, Reza, mencoba menegur. Mir, jangan begitu. Sholat itu perintah Allah, bukan soal kaya atau miskin. Tapi Amir malah tertawa. Kamu tuh ya udah ngaji tiap hari, kerja masih serabutan. Aku yang gak pernah sholat malah bisa punya bengkel besar. Allah yang mana yang kamu sembah? Ucapan itu membuat Reza terdiam. Tapi langit mungkin sudah mulai mencatat dosa demi dosa yang terus menumpuk. Dan malam itu, saat Amir tertawa di warung kopi, petir menyambar pohon di seberang jalan, tepat saat azan Isya berkumandang. Beberapa hari setelah peristiwa petir itu, Amir mulai merasa aneh. Tidurnya tak pernah nyenyak, ada suara azan dalam mimpinya, terus-menerus. Tapi bukan azan biasa, suara itu berat seperti dari dunia lain. Pada malam ketiga, Amir terbangun karena mendengar pintu bengkelnya diketuk. Tapi saat dibuka tidak ada siapa-siapa, hanya embusan angin dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat sosok hitam tinggi besar berjalan ke arah masjid. Gerakannya kaku seperti tidak menyentuh tanah. Merasa penasaran, Amir mengikuti sosok itu dari belakang. Tapi saat sampai di masjid, pintu masjid terbuka sendiri dan sosok itu lenyap. Suasana mendadak hening, lalu azan subuh berkumandang. Padahal masih pukul 2 dini hari. Amir tertegun. Dia merasa tubuhnya seperti lumpuh. Ia jatuh tersungkur dan mendengar bisikan lirih. Kembalilah sebelum pintu ditutup selamanya. Setelah kejadian di masjid itu, Amir demam selama 2 hari. Tapi malam ketiga ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu dia berada di padang luas berwarna merah menyala. Ribuan manusia digiring ke sebuah tempat tinggi. Di depan sana ada malaikat berjubah putih bertanya, "Mana sholatmu?" Amir mengangkat tangan, tapi tangannya bolong. Tak ada yang bisa ditunjukkan. Lalu dari atas turun bara api menghantam tubuhnya, membakar kulitnya, tulangnya, bahkan ruhnya. Ia menjerit minta tolong, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu suara malaikat itu menggema. Kau diberi waktu, kau diberi tubuh, kau diberi kesempatan, tapi kau tolak semua panggilan Tuhanmu. Kau bahkan menertawakannya. Amir terbangun sambil berteriak. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi saat menatap cermin ia melihat bekas luka merah seperti terbakar di pundaknya. Reza datang menjenguk Amir pagi itu, tapi Amir masih bersikap sombong. Cuma mimpi, sudah biasa, aku kecapean aja mungkin. Reza mencoba bicara dari hati ke hati. Ia mengingatkan bahwa mimpi bisa jadi peringatan dari Tuhan. Tapi Amir malah marah-marah.
Kalau Tuhan mau kasih aku petunjuk, kenapa harus lewat mimpi menyeramkan? Kenapa nggak kasih rezeki lebih besar biar aku percaya? Jangan ajari aku soal agama. Reza hanya bisa diam. Ia tahu hati Amir sedang keras seperti batu. Namun di luar sana, langit sudah gelap dan badai sedang menunggu waktunya datang. Pagi itu, langit mendung. Amir membuka bengkelnya seperti biasa, mencoba melupakan mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuinya. Tiba-tiba, brak! Sebuah suara ledakan terdengar dari belakang bengkel. Api langsung menjalar ke tumpukan oli dan bensin. Bengkel terbakar seketika. Warga panik, Amir berteriak meminta tolong. Tapi api menjilat lebih cepat dari langkah manusia. Beruntung dia bisa diselamatkan, tapi bengkelnya ludes tak tersisa. Amir tertunduk di depan puing bengkel, matanya kosong. Kenapa semua ini terjadi padaku? Apa salahku? Ustadz Rahmat hanya menepuk bahunya. Satu hal yang pasti, kamu tak pernah sujud saat semua panggilannya datang. Pasca kebakaran, Amir jatuh sakit. Awalnya hanya demam, tapi makin hari kakinya membiru dan terasa nyeri luar biasa. Dokter bingung, semua hasil tes normal, tapi kaki Amir seperti membusuk perlahan. Ia pun tak bisa berjalan, tubuhnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Farhan merawatnya dengan sabar, tapi Amir masih tetap keras kepala. Suara azan tetap dianggap angin lalu. Kalau memang Tuhan mau aku sholat, kenapa dia lumpuhkan kakiku? Gimana aku bisa rukuk dan sujud? Farhan menangis diam-diam. Ia sadar, ini bukan soal fisik. Ini soal hati yang tertutup oleh kesombongan. Suatu malam, Farhan membaca Al-Quran di samping Amir. Saat ayat tentang neraka dan azab bagi orang yang meninggalkan sholat dibacakan, tiba-tiba lampu kamar padam sendiri. Suara berat terdengar. Dia tahu, tapi dia menolak. Dia melihat, tapi dia menutup mata. Amir menangis, tapi bukan karena takut. Karena marah. Hentikan semua ini, aku gak butuh Tuhan yang suka menakut-nakuti. Dan saat itulah dinding kamarnya retak, angin masuk seperti pusaran, cermin jatuh, pecah berhamburan. Di pecahan kaca, Amir melihat wajahnya, pucat, penuh luka dan matanya merah menyala. Pagi itu, Amir memanggil Farhan. Tolong ajari aku wudhu. Farhan terpaku, lalu segera membantunya dengan susah payah. Amir disandarkan menghadap kiblat. Ia mengangkat tangan, tak sempurna, tapi penuh usaha. Allahu Akbar. Lalu ia ruku, lalu sujud. Tangis Farhan tak tertahan saat Amir menyentuh sajadah dengan keningnya untuk pertama kali setelah sekian tahun. Tapi di sujud kedua Amir diam. Kak, tak ada jawaban. Farhan memeriksa denyut nadi hilang. Amir wafat dalam sujud, tapi wajahnya tersenyum. Warga gempar, Amir pemuda paling sombong di kampung meninggal saat sujud. Ustadz Rahmat memimpin pemakaman. Ia berkata di depan pelayat, Allah Maha menerima taubat, tapi ingat, tidak semua orang diberi kesempatan seperti Amir. Sejak saat itu, masjid tak pernah sepi. Anak muda datang berbondong-bondong, mereka takut mengalami nasib seperti Amir yang nyaris terlambat. Farhan menjadi pemuda yang disegani. Ia selalu menceritakan kisah kakaknya sebagai pelajaran. Jangan tunggu azab datang baru ingin kembali, karena belum tentu ada waktu untuk sujud terakhir. Amir mungkin telah pergi, tapi kisahnya tetap hidup. Ia adalah pengingat nyata bahwa meninggalkan sholat bukan hal remeh. Karena ketika suara azan dianggap angin dan sujud ditunda-tunda, kematian bisa datang lebih dulu. Dan pada akhirnya tak ada yang lebih indah dari mati dalam keadaan sujud. Jangan pernah meremehkan sholat. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi bentuk cinta dan komunikasi antara hamba dan Sang Pencipta. Ketika kita meninggalkannya, kita sebenarnya sedang meninggalkan penjagaannya, perlindungannya, dan keberkahannya. Banyak orang merasa hidupnya baik-baik saja meski tak sholat. Tapi nikmat yang mereka rasakan bisa jadi ujian, bukan rahmat. Jangan tunggu sakit baru ingin bersujud. Jangan tunggu ajal baru ingin bertaubat. Karena tidak semua orang punya kesempatan seperti Amir untuk bisa meninggal dalam keadaan sujud. Banyak yang ditarik nyawanya saat sedang maksiat.
Maka berbahagialah orang yang bisa menjaga sholat, karena mereka menjaga hubungan dengan Allah, dan siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dirinya di dunia dan akhirat. Sholat itu bukan beban, sholat itu cahaya, sholat itu keselamatan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan terhadap konten-konten Islami yang mengingatkan kita untuk kembali ke jalan Allah. Komen jika kamu punya pengalaman serupa atau ingin mendoakan orang-orang yang belum sadar akan pentingnya sholat. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan peringatan lainnya. Satu klik darimu bisa jadi hidayah untuk orang lain. Mari sebarkan kebaikan sebelum pintu taubat tertutup selamanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.